Halo teman-teman semua, di video ini saya akan membahas kru dari bajak laut topi jerami. Let's go. Monkey D. Luffy. Luffy adalah kapten bajak laut topi jerami yang sifatnya sangat ceria, murah senyum, selalu menolong, doyan makan dan juga ceroboh. Namun Luffy mendapatkan predikat kapten bukan tanpa alasan. Ya, selain memiliki kekuatan yang hebat, ia juga tipe orang yang tak bisa tinggal diam ketika melihat ada yang sedang membutuhkan bantuan, siapapun itu. Luffy adalah pemakan buah setan Gomu Gomu no Mi yang membuatnya menjadi manusia karet. Kepala Luffy dihargai seharga 500 juta beri oleh pihak angkatan laut karena berbagai macam kekacauan yang ditimbulkannya. Luffy juga lahir di keluarga yang tak biasa, di mana kakaknya, Portgas the Ace, adalah seorang pemakan buah setan Mera-Mera no Mi dan juga tangan kanan dari bajak laut Shirohige. Sementara itu, kakek Luffy yang bernama Monkey D. Garp, salah satu petinggi angkatan laut. Dan yang tak kalah mengejutkan adalah ayah Luffy, Monkey D. Dragon, adalah ketua dari pasukan revolusi yang merupakan musuh utama dari angkatan laut. Roronoa Zoro. Zoro adalah seorang ahli pedang yang bertarung menggunakan 3 pedang sekaligus. Ia merupakan orang pertama yang bergabung dalam bajak laut topi jerami dan dianggap sebagai kru yang paling kuat setelah Luffy. Zoro mau bergabung dengan Luffy untuk berlayar karena impiannya untuk menjadi ahli pedang nomor 1 di dunia. Oleh pihak angkatan laut, kepala Zoro dihargai 320 juta beri. Sanji adalah tukang masak dari bajak laut topi jerami. Ia digambarkan sebagai seorang playboy tampan yang sangat mudah jatuh hati pada setiap wanita cantik yang ia temui. Ia bahkan punya prinsip untuk tidak pernah memukul wanita meskipun itu musuh, apapun alasannya. Mimpi utamanya adalah menemukan All Blue, yang merupakan surganya para koki seluruh dunia. Meski berstatus sebagai tukang masak, namun Sanji juga sangat jago dalam pertempuran. Bahkan ia adalah orang ketiga terkuat dalam kru bajak laut topi jerami, atau yang biasa kita sebut trio monster. Uniknya lagi, ia tak pernah mengenakan tangan ketika bertarung, karena ia tak mau mengotori tangannya yang terbiasa dipakai untuk memasak dengan darah. Ketika terlibat dalam sebuah pertarungan, Sanji biasanya bergerak secara terpisah dari anggota lainnya. Ia selalu menyerang secara diam-diam dari angle yang tak bisa diperkirakan, dan sering jadi penyelamat dari para rekan-rekannya. Harga bounty Sanji cukup besar, yakni 177 juta beri. Nami merupakan navigator dan juga ahli cuaca dari bajak laut topi jerami. Meski tak memiliki kekuatan fisik yang terlalu hebat, namun ia punya kemampuan unik, yakni mengontrol cuaca dan menjadikannya sebagai senjata mematikan lewat bantuan 5 tak miliknya. Nami adalah orang kedua yang bergabung dalam topi jerami setelah Zoro. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat gila uang dan bakal tak ragu-ragu merampok targetnya secara diam-diam. Nami juga digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan tubuh seksinya yang sering membuat Sanji lepek-lepek. Bounty miliknya seharga 66 juta beri. Usopp adalah anggota topi jerami yang sangat lihai membidik sasaran dari jarak jauh. Awalnya dilabeli sebagai pembohong. Ia memang sering bermulut besar meski sebenarnya kemampuan bertarungnya tak begitu hebat. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai mendapatkan julukan baru, yakni Sogeking. Setelah Arch Dressrosa, kepala Usopp dihargai 200 juta beri, yang menjadikannya orang ketiga di topi jerami dengan bounty terbesar. Padahal sebelum itu, harga kepalanya cuma 30 juta saja. Harganya langsung meroket karena ia dianggap sebagai dewa penyelamat oleh penduduk Dressrosa. Good Usopp. Tony Chopper berperan sebagai dokter di bajak laut topi jerami.
Ia merupakan satu-satunya pemakan buah setan tipe Swan, yakni Hito-Hitonomi, yang menjadikannya bisa berubah jadi berbagai macam bentuk. Chopper memiliki sifat yang sangat baik dan suka menolong. Namun ketika dipuji orang, ia bakal mengeluarkan kata umpatan kasar meski sebenarnya ekspresinya senang. Lucunya, kepala Chopper cuma dihargai 100 berry karena ia dianggap sebagai hewan peliharaan para kru topi jerami. Gak heran sih, bentuk aslinya memang seekor rusa kecil yang menggemaskan. Namun jangan salah, ketika sudah berubah, ia bisa jadi sosok yang sangat mengerikan. Nico Robin adalah arkeolog dari topi jerami. Ia merupakan pemakan buah iblis Hana-Hana Noni yang membuatnya bisa mengeluarkan banyak tangan di berbagai tempat yang ia inginkan. Sifatnya sangat kalem dan lemah lembut. Ia sering mengeluarkan kata-kata bernada psikopat, namun tetap mempertahankan ekspresi cool. Robin memiliki kemampuan untuk membaca poneglyph atau tulisan dari zaman kuno. Franky, pria bertubuh tinggi besar ini adalah tukang kayu atau tukang kapal. Jika dilihat sekilas, ia seperti robot, namun ia sebenarnya adalah manusia yang sebagian besar tubuhnya telah dimodifikasi atau cyborg. Franky adalah sosok yang berisik dan ceria. Ia memiliki gaya bertarung yang sangat unik, memanfaatkan semua besi-besi dalam tubuhnya. Franky juga dikenal sebagai sosok yang tak takut apapun dan sering bikin onar di sana-sini. Bounty kepalanya adalah 94 juta berry. Brooke adalah pemain musik di bajak laut topi jerami. Pertama kali melihat sosoknya yang kalian pasti terheran-heran, karena tubuhnya memang hanya tulang belaka. Rupanya ia mendapatkan kutukan karena telah memakan buah iblis Yomi-Yomi-Nomi. Brooke punya sifat yang sangat konyol dan selalu tertawa. Sama seperti Sanji, ia juga sering cabul terhadap wanita. Dan sementara itu, sama seperti Yoro, ia juga suka bertarung mengenakan pedang. Bounty kepalanya mencapai angka 83 juta berry. Jinbe adalah manusia ikan yang berperan menjadi nakoda kapal di bajak laut topi jerami. Bagi yang tidak mengikuti manga pasti belum tahu, tapi kalau yang sudah mengikuti manga, Jinbe sudah resmi menjadi kru bajak laut topi jerami.